Hadirin Allah muliakan, kita tahu bulan Ramadan tidak bisa dipisahkan dengan rangkaian ibadah-ibadah yang sudah kita ketahui. Di sana ada sholat, di sana ada puasa, di sana ada Al-Quranul Karim, di sana ada berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tahu bersama bahwa Allah memerintahkan dan memberikan ibadah-ibadah tersebut itu untuk kebaikan kita semua. Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, salah satu ulama klasik besar, mengatakan, tafaqqadul halawata, carilah rasa manis dalam kehidupan, carilah kelezatan hidup, carilah manisnya hidup dalam beberapa hal. Apa yang beliau sebutkan? Beliau katakan, fis salati wa fil Qur'an wa fil dzikr. Carilah manisnya kehidupan, kelezatan kehidupan dalam salat. Itu yang pertama. Wa fil Qur'an, dan dalam Al-Qur'anul Karim. Wa fil dzikr, dan dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Carilah manisnya kehidupan, indahnya kehidupan, lezatnya kehidupan dalam salat Anda, dalam Al-Qur'an, ketika kita membaca, ketika kita mentadabburi, ketika kita mendengar bacaan itu dibaca, Al-Quran dibacakan ketika dalam salat tarawih atau dalam salat-salat jahar dan lain-lain. Pada saat kita mempelajari Al-Quran, mempelajari tafsirnya, carilah kenikmatan hidup itu di sana. Wa fi dzikr, dan dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam berzikir. Lalu beliau mengatakan, fa in wajadtumuha, kalau kalian mendapatkan, famdu, maka jaga dan lanjutkan kehidupan kalian. Udah terus. Wa abshiru, dan bergembiralah. Jadi kalau kalian menemukan kebahagiaan, ketenangan, kelezatan dalam salat, dalam Al-Quran, dalam berzikir, lanjutkan. Jangan diotak-atik, jangan diganti, jangan dirubah, jangan frekuensinya diganti, jangan, lanjutkan udah. Dan bergembiralah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in lam tajiduha fa'lamu annal baba mughlaq. Dan kalau kalian tidak menemukan itu dalam salat, dalam Al-Quran, dalam zikir, ketahuilah bab atau pintu kebahagiaan itu ditutup untuk kalian. Al-babu mughlaq, pintu kebahagiaan, pintu kelezatan, pintu keindahan sejati itu ditutup. Artinya kalian nggak akan dapat di sana maupun di sini. Kalau kalian nggak dapat di salat, di Al-Quran, di zikir, kalian nggak akan dapat kebahagiaan di pintu-pintu yang lain. Kan? Kalian nggak akan dapatkan itu dengan uang kalian. Kalian nggak akan mendapatkan itu dengan fisik kalian, dengan ketampanan kalian, dengan kecantikan kalian. Kalian nggak akan mendapatkan itu di dunia pertemanan kalian, di komunitas kalian. Kalian nggak akan mendapatkan itu di jabatan kalian, di hal-hal yang lain. Karena bukan itu kunci kebahagiaan. Bukan itu letak keindahan hidup. Keindahan hidup, manisnya kehidupan, itu ada pada saat kita sholat, ada pada saat kita bersama Al-Quran, ada pada saat kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, hanya dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Jadi ketenangan hati bukan dengan harta, bukan dengan uang, bukan dengan banyak teman, bukan karena punya tubuh yang proporsional atau atletis atau punya paras yang cantik, bukan. Walaupun hal-hal tersebut kalau halal nggak ada masalah. Dan harta kalau digunakan sebagai sarana beribadah mendapatkan pahala. Tapi inti dari kebahagiaan bukan di sana. Inti dari ketenangan bukan di sana. Oleh karena itu hadirin sekalian, tidak heran dari 12 bulan di setiap tahunnya tidak ada yang bisa mengalahkan keindahan bulan Ramadan secara sebulan penuh. Kenapa demikian? Karena di bulan Ramadan lah kita memperbanyak dan memaksimalkan salat-salat kita. Di bulan Ramadan lah kita memperbanyak dan memaksimalkan kebersamaan kita dengan Al-Quran. Dan kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah kita buktikan setiap tahun. Maka ingat kata Al-Hasan Al-Basri, jalan terus dan jangan dirubah udah. Jangan dirubah, jangan diganti-ganti channelnya, jangan diganti-ganti frekuensinya. Anda sudah ada di jalan yang baru, udah on track, udah banyak bersyukur. Bahkan kalau perlu perbaiki kualitas kita dengan sholat, dengan Al-Quran, dengan zikir. Oleh karena itu, ibadah di Ramadan ini untuk kebaikan kita, hadirin. Allah nggak butuh dengan ibadah kita. Allah nggak butuh. Allah As-Samad. Dia nggak butuh dengan siapapun. Kita yang butuh dengan puasa, kita yang butuh dengan sholat, kita yang butuh dengan Al-Quran, kita yang butuh dengan berzikir, kita yang butuh. Maka bersikaplah sebagai orang yang butuh, khususnya di Ramadan. Jadi orang yang berusaha menghatamkan Al-Quran dengan maksimal, itu orang yang butuh.
Kenapa sih Anda tuh semangat banget menghatamkan Al-Quran? Kan kemarin udah khatam, mau khatam lagi. Saya butuh. Saya butuh. Saya butuh ketenangan. Saya butuh kebahagiaan. Di dunia maupun akhirat. Ini kunci. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dalam surat An-Nahl 97, barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki maupun wanita dan dia beriman, maka kami akan berikan kehidupan yang bahagia. Maka carilah kebahagiaan dalam salat, dalam Al-Quran, dalam berzikir. Carilah kebahagiaan, carilah ketenangan hidup, carilah kelezatan dalam salat-salat wajib kita, dalam salat rawatib kita, dalam salat duha, dalam tarawih. Dalam tarawih, kita butuh tarawih hadirin. Sempatkan, walaupun ada kesibukan, walaupun harus ketemu, walaupun harus silaturahim, walaupun harus bukber, harus tarawih. Kita butuh, karena kita butuh kebahagiaan. Jaga witir kita butuh witir. Dan dengan Al-Quran kita baca Al-Quran itu, mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada setengah bulan ke depan, baca. Dan bacalah sebagai orang yang butuh. Tafaqqudul halawat, cari. Bacalah Al-Quran seperti orang yang mencari kebahagiaan. Kita nyari kunci mobil yang hilang kan ribet gitu. Artinya bukan ribet, sungguh-sungguh gitu loh. Nyari ke sini, nyari ke sini, nyari ke sini itu kan. Nah, itu sama Quran tuh benar sungguh-sungguh. Kayak orang nyari itu nih. Orang yang lagi safar, atau yang lagi umroh, dia kehilangan paspornya, terus dia nyari paspornya. Gimana sih dia nyari paspor? Santai gitu, duduk santai. Oh enggak, dia kan cari ke sana, cari ke sini, cari sini. Awalnya mau belanja di duty free, cancel, enggak. Kenapa? Cari paspor. Semua dicari, semua di cancel, semua aktivitas semua di cancel sama dia di airport misalnya kehilangan di airport. Atau misalnya dia H-1 mau berangkat, nyari paspornya kemana? Nggak ada. Itu awalnya H-1 sebelum pulang masih ada schedule belanja, masih ada schedule Indo Shopping, masih di-cut semua. Enggak. Hari ini kita cari paspor. Begitu juga dengan sholat, begitu juga dengan Al-Quran, begitu dengan zikir. Kita lagi mau zikir pagi petang, terus ada yang mau ngajak nanti. 10 menit. Saya harus nyari. Saya lagi nyari. Ada sesuatu yang saya cari. Nanti ya. Begitu saya dapetin, kita bicara. Kita harusnya. Jadi lihat bahasa perwata, tafaqqudul halawat. Anda harus cari. Anda harus cari kebahagiaan Anda yang hilang itu di sholat, di Al-Quran, dan di zikir. Anda harus mencari kelezatan hidup Anda yang sirna itu di sholat, di Quran, di zikir, dan begitu seterusnya. Maka bersikaplah sebagai orang yang sedang melakukan pencarian. Ketika kita lihat schedule sholat. Schedule sholat tarawih di sini jam berapa? Oke. Memang saya mau nyari itu. Dengan Al-Quran. Ada halaqah, datang halaqah. Tahsin, memperbaiki bacaan, datang. Karena kita butuh, kita nyari. Dan dalam berzikir kepada Allah. Jika dapat, alhamdulillah. Kalau nggak, evaluasi sekarang. Karena kita nggak akan temu di tempat lain. Nggak ada opsi lain itu maksudnya. Kita harus dapatkan di sini. Tapi kalau aku belum dapat apa? Evaluasi hati. Banyak istighfar, banyak tobat. Bersihkan hati. Sudah ikhlaskah kita? Nggak mungkin kalau orang ikhlas itu nggak dapat tuh, nggak mungkin. Intas duki lais duka. Jika Anda jujur sama Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga kita menemukan kebahagiaan kita dan semoga kita menemukan kelezatan hidup kita, dan satu-satunya solusi hanya dalam ibadah dan beriman kepada Rabbul Alamin. Jaga sholat, jaga Al-Quran, dan jaga zikir. Dan 3 amalan ini berserta puasa adalah andalannya Ramadan dan sosok-sosok sentralnya Ramadan. Sholat, puasa, Al-Quran, zikir, itu semua ikon-ikonnya Ramadan. Maksimalkan. Kita cuma punya waktu sebentar. Subhanallah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.